paling selamat malam dulu ya semuanya ya. Nih kita mulai aja kelas tambahannya hari ini, kebetulan udah jam 7. Nih di chat Discord, di WU191 database system, aku ada kirim satu file itu namanya contoh soal .zip. Itu coba dibuka aja, nanti di dalamnya itu ada folder 01, isinya soal sama create plus insert.bak ya. Coba di-download dulu aja. Harusnya gak berat-berat amat kok. Ya, nama soalnya Doto, oke oke. Oke, nama soalnya Doto. Harusnya buat kuis kalian, ini contoh soal kuis. Ini harusnya nggak sesusah yang kemarin harusnya. Harusnya nggak sesusah yang kemarin yang kita bahas. Harusnya cuma gini-gini aja sih. Ntar kalau misalnya mau bahas yang pertemuan sebelumnya juga gak masalah. Ntar tanya-tanya aja ya. Oke, ini udah di-download semua? Atau ada yang belum? Ntar kalau misalnya ada pertanyaan, boleh chat di channel yang WU191 Database System, atau enggak boleh langsung unmute aja. Ya, kalau misalnya aku juga kecepatan jelasinnya, kalau tiba-tiba teman-teman ada pertanyaan juga langsung potong aja ya, kayak biasa lah ya. Oke, mari kita mulai aja kali ya. Oke, pertama-tama jangan lupa di-restore dulu database-nya. Di-restore dulu database-nya, di sini diklik kanan ya. Di databases-nya ini diklik kanan. Tarik, ini klik kanan, kemudian restore database. Terus klik yang bagian device, lalu cari titik 3 ini, add, cari file kalian yang tadi kalian download. Ini aku ada di drive D, 01, kemudian ada create plus insert.bak. Ya, ini di okein aja. Tidak restore database-nya, terus tekan oke aja. Oke, ada yang bermasalah dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Buat restore-nya aja nih. Saya buat new query di sini. Kita baca satu persatu aja ya. Ini font-nya segini kelihatan? Besarin dikit lagi deh. Kelihatan ya? Oke oke oke. Nah, jadi ini IRD ya di sini. Kita langsung aja ke nomor 1. Di sini dia bilang create table, name items, nama tabelnya itu items. Ini I-nya besar, TEMS-nya kecil. Jadi jangan sampai typo ya. Takutnya kalau namanya typo, nilainya juga salah. Karena penilaian yang buat database ini cukup strict. Jadi aku ingatin lagi, jangan lupa, ini jangan sampai typo. Oke, sini create table, name item ID. Udah di-record. Aku recordnya lokal, bukan ya pokoknya intinya ada di-record lah, pakai OBS. Ya. Jadi sini create table near items with the following structure. Di sini ada item ID. Di sini dia char 5 primary key, item name, description sama price. Oke ya. Nah, jadi coba kita buat aja. Ini sama kayak pas pertama kali kita kelas besar ya. Ini pertama-tama sebelum kita create table-nya jangan lupa ini diganti dulu database-nya jadi database Doto. Nama database-nya Doto ya. Oke, nomor 1. Ini aku copy dulu aja sintaksnya. Nah, sini kita create table namanya items. Baru kita kasih buka kurung. Kemudian di sini adalah atribut-atribut atau kolom-kolom yang dimiliki si tabelnya si items. Oke ya. Jadi sini column name-nya namanya item ID. Kita ikutin aja item ID. Kemudian di sini data type-nya char nih. Ada char. Jadi kita kasih char. Kemudian size-nya berapa? Size-nya di sini dia bilang 5. Oke, kita kasih aja 5. Lalu di sini dia mintanya itu dia sebagai sebuah primary key.
Jadi aku kasih aja di sini, ketik aja langsung primary key. Ya. Kemudian primary key-nya ini harus dibikin dengan format IT000. Pokoknya depannya ini 2 karakter, belakangnya ini 3 angka, gitu ya. Jadi caranya itu bisa ada 2 cara, kita bisa pakai add constraint, satu lagi kita bisa pakai cek aja langsung. Cek kalau si item ID itu pakai like supaya bisa pakai formattingnya si SQL Server, kita pakai like. Jadi sini saya kasih depannya itu kan pasti fix-nya IT ya. Jadi sabar, mouse-nya di mana? Depannya kan pasti IT, belakangnya yang berubah 01, 001, 02, 003. Jadi yang berubah itu pasti 3 digit di belakangnya. Jadi depannya fix IT kan ya, berarti like depannya IT, dimulai dengan IT, kemudian diikuti dengan 3 angka, 3 digit di belakangnya. Jadi 0 sampai 9. Kita pakai kurung siku. Terus saya copy paste 2 kali lagi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bingung dulu? Atau mungkin lupa-lupa dari pertemuan kelas besar kita yang kedua? Tiga, dua, satu. Oke, aku lanjut. Nah, item ID-nya udah. Kita udah kasih dia constraint-nya. Lalu sudah kita buat dia sebagai primary key dan size-nya 5 karakter. Kita lanjut. Sini dia minta item name varchar 255. Kita buat aja langsung item name, kemudian varchar 255. Kemudian di sini dia bilangnya description-nya ini cannot be empty. Kalau misalnya kita mau kasih tahu sebuah atribut untuk tidak boleh kosong, kita kasih aja di akhirnya itu not null. Jadi kalau not null ini artinya dia tidak boleh kosong. Oke. Size-nya 255 ya, sesuai di sini ya. Ini varchar buka kurung 255 size-nya. Kita lanjut item description. Item description. Oke, kita lanjut ke sini. Dia size-nya 255, tipenya varchar. Varchar 255. Kemudian di sini dia ada description-nya, cannot be empty and length must more than 5 characters. Oke, jadi pertama-tama kita buat dulu dia nggak boleh kosong. Kita kasih not null. Kemudian kita kasih tahu ke dia kalau dia nggak boleh kurang dari 5 karakter. Oke, jadi kita kasih cek lagi. Item description punya length itu harus lebih besar dari must be more than, berarti lebih doang, more than, bukan more than equal. Lebih besar dari 5. Oke, lalu yang terakhir kita lanjut item price. Tipe datanya numeric. Sini dia mintanya ada 10 digit, kemudian 2 angka presisi di belakang komanya, lalu tidak boleh kosong, not null. Ya, jadi untuk nomor 1 kurang lebih kayak gini. Coba aku jalanin dulu. Aku jalanin, comments completed successfully. Jadi nggak ada masalah dengan query saya ya. Jadi pas saya cek di sini ke databases, ke database Doto, kemudian saya cek tablesnya, ini sudah ada namanya dbo.items. DBO ini database owner. Ya, ini DBO ini namanya skema, fun fact aja. Ya, ini udah jalan nih. Ada yang punya pertanyaan dulu? Query-nya aku kasih lihat dulu. Aman? Nggak ada pertanyaan? Udah jelas ya? Oke. Ya. Oke, record-nya berjalan ya? Oke. Oh, takutnya ntar nggak record aja. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, di sini dia mintanya nambahin sebuah kolom baru, di tabelnya yang namanya heroes. Oh, ada yang mau nanya ya? Oke, boleh. Itu kenapa pakai koma? Di
Di numeric ya? Di numeric sini atau koma yang ini? Yang ini, yang di numeric? Oke, nih pertanyaannya bagus ya. Nih saya buka dulu di help-nya nih. Di numeric, ini aku ingatin lagi cara baca untuk dokumentasi ya. Jadi sini kalau teman-teman lihat nih, aku copy paste aja deh, yang numeric deh ya. Buka notepad, oke seperti ini, P sama S-nya juga aku copy. Format, aku hapus. Oke, aku ajarin dulu cara baca dokumentasi. Jadi sini kan numeric nih. Numeric ini itu nama tipe datanya, kemudian di sini ada kurung siku nih, ada kurung siku. Kurung siku ini itu artinya kita boleh opsional kasih. Oke ya, saya ingatin lagi numeric di kurung siku ini itu artinya dia opsional. Kemudian di sini ada P, kalau misalnya teman-teman tambahin buka kurung di sini, tambahinnya di dalam kurung siku, itu harus dikasih dengan si buka kurung, kemudian dimulai dengan P, ya. P ini artinya precision, the maximum total number of decimal digits to be stored, ya. Jadi dia boleh berapa angka yang bisa ditaruh di dalam numerical-nya. Terus ada kurung siku lagi nih, koma S, artinya kita boleh bikinnya numeric 10 kayak gini, atau kita boleh kasih numeric 10,2. Nah, koma 2 ini adalah si S. S itu artinya scale. The number of decimal digit that are stored to the right of the decimal point. Decimal point itu sama aja dengan si titik ini ya. Jadi 1,25 decimal point ini titiknya. Ya. This number subtracted from P to determine the maximum number of digits to the left of the decimal point. Ya, jadi yang koma 2 ini itu untuk menandakan kalau kita mau kasih dia 2 angka di belakang koma. Oke, udah di SMS nih? Atau delay jangan-jangan? Kalau koma yang setelah ini itu, menandakan kita masih ada, mmm, apa namanya, kita masih ada kolom lainnya yang mau kita tambahin. Contohnya nih, misalnya setelah item price aku mau tambah lagi nih, item item rarity misalnya, aku kasih koma aja, terus saya kasih item rarity. Jadi koma ini di sini menandakan, oh masih ada kolom lainnya gitu, masih ada kolom lainnya. Oke ya, sip ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Eee, ini aku scroll dulu ya, aku scroll ke bawah ya. Kita ke nomor 2. Sini tambahin sebuah kolom baru di tabel yang namanya heroes. Namanya itu hero init HP. Ini nama kolomnya. Di sini kalau teman-teman bisa lihat juga. Dengan tipe datanya itu integer. Kemudian validasiin kalau value yang boleh kita masukin itu harus di antara 30 dan 100. Oke ya. Jadi sini ada alter table, ada add sama constraint. Aku copy dulu. Aku paste, lalu sini kita lanjut aja nih. Nah, di sini untuk mengalter sebuah table, itu kita tidak bisa lakukan sekaligus, kita harus lakukan satu persatu. Jadi pertama-tama, step 1 adalah kita tambahin kolom barunya dulu, yaitu si hero hero init HP, baru step 2, baru kita tambahin constraint pada kolom baru. Ya, jadi untuk alter itu tidak bisa kita kayak, oh kita alter langsung kita cek nih, nggak boleh. Dia tidak bisa seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah, maksudnya gimana ya, di sini dia ada, suruh pakai comment constraint juga, jadi mau nggak mau kita harus pisah jadi 2 step seperti ini. Kayak, nih, kita lakukan step pertama dulu, kita tambahin dulu kolom barunya terlebih dahulu ya. Kita tambahin si hero init HP ke dalam
tabel heroes. Jadi caranya kita alter table, kita pakai komen alter table, kemudian diikuti dengan nama table yang mau kita alter, yang mau kita ganti. Alter itu kan ganti ya. Kita ganti jadi heroes namanya. Oke, lalu di bawahnya kita tambahkan aja apa yang mau kita lakukan terhadap tabel tersebut. Yang mau kita tambahkan ke tabel tersebut adalah kita mau tambahin kolom barunya dulu. Jadi kita langsung aja di sini ketik add hero init HP, tipe datanya integer. Ada lagi nggak deskripsinya? Oh, nggak ada. Baru di yang kedua ini alter table heroes. Nah, baru kita lakukan step keduanya ya. Kita tambahin constraint pada kolom barunya. Kita add constraint. Kemudian di sini nama underscore constraint. Sorry, nama underscore constraint. Ya, ini namanya bebas. Namanya bebas. Namanya bebas. Terserah teman-teman. Yang penting ya jangan aneh-aneh aja nanti pas kuisnya ya. Add constraint. Kemudian di sini kita kasih cek buka tutup kurung. Kalau si hero init HP itu harus diantara boleh kayak gini, boleh pakai gini. Teman-teman boleh pakai between 30 and 100. Oke ya, atau teman-teman mau pakai cara kedua, lebih besar sama dengan 30 and hero init HP di bawah sama dengan 100. Boleh pakai salah satu. Boleh pakai yang between, boleh pakai yang ini. Oke ya. Nah, ini coba kita jalanin terlebih dahulu. Pas quiz emang dikasih instruksi untuk pakai sintaks apa aja? Iya, dikasih. Harusnya dikasih. Dari quiz-quiz sebelumnya tetap dikasih. Dulu pas aku semester sebelumnya, aku semester 4 dapat database, itu juga dapat sintaks-sintaksnya. Jadi tenang aja. Ya, ini pertama-tama aku jalanin yang ini dulu. Salah klik. Aku jalanin ini dulu. Sini comment completed successfully, kemudian aku jalanin yang ini. Ini juga sudah sukses. Oke ya, di sini udah jalan. Ya, ini bisa. Nih aku penasaran sesuatu, aku coba tes dulu deh. Cek. Nah, jadi sebenarnya kan kita bisa kayak gini ya. Kita bisa lakukan kayak gini. Kita bisa lakukan cek langsung di sini. Cuman di sini dia bilang ada comment constraint-nya nih. Nah, cuman kalau bisa kita cuma jalanin yang ini doang kan constraint-nya nggak ada ya. Constraint-nya kan tidak ada. Jadi nilai teman-teman itu bakal dikurangin. Kenapa? Karena teman-teman tidak ada komen yang ini. Walaupun hasilnya sama. Jadi untuk yang soal di binus ya harus diikutin sintaksnya ya. Jadi diikutin aja cara yang ini. Padahal walaupun hasilnya juga sama. Kok besok itu juga harus restore gitu ya? Aku kurang tahu buat soal semester ini, cuman harusnya dari tahun ke tahun sih iya, di-restore. Ya bisa, maksudnya kayak gini kan ya, bisa, cuman, kan tadi dia bilang harus di antara 30 dan 100, berarti 30 dan 100 itu termasuk ke dalamnya. Jadi kalau kamu kayak gini salah. Iya, eee, jadi jangan lupa dikasih sama dengan sorry. Alter tables add address varchar constraint address bla 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 bla. Kalau misalnya gini bisa nggak kok? Pernah coba juga ya? Constraint address. Saya cek sesuatu. Oh, oke, kayak gini bisa juga ternyata. Menarik menarik. Ya kayak gini juga bisa ya cara yang ini ya? Oke, thank you udah kasih tahu. Aku baru tahu loh bisa kayak gini.
Oke ya, kalau between bukannya nggak pakai sama dengan ya? Harusnya between tuh pakai. Eee, Coba ya select test where, 10 between 10 and 100. Ini muncul nih tesnya nih. Ini di mana 10 di antara 10 dan 100. Muncul tesnya. Kalau misalnya saya isi 9, baru dia harusnya nggak muncul. Jadi between itu, di antara itu termasuk ya angka yang di antara ini, si 10 dan 100 ini termasuk. Harusnya ya, coba tes nih. Nah, 100-nya juga termasuk. Constraint itu sama kayak cek kan ya? Iya. Ya, ini buat nggak tahu nih namanya Jepang nih, nggak tahu sih, Pan. Ya udah, intinya thank you ya, udah kasih tahu ya. Constraint itu sama aja kayak cek iya, kalau from baru pakai sama dengan, kalau between bukannya nggak pakai sama dengan ya? Oh, kalau between pakai, oh itu tadi. Oh, urutan alter tab di-execute apa aja kok, boleh nih ya tergantung dari cara kamu kerjain, cara aku bisa kerjain itu kayak gini, aku bisa jadi 2 step, tapi kalau misalnya kamu mau sekali gini juga nggak masalah. Ya, tergantung dari kamu kira-kira mau pakai cara mana terserah. Ini harus kalau dulu di soalku itu namanya kayak gini, add constraint. Kalau di soal soal ini kan pakai constraint doang, kalau di soalku pakai add constraint. Jadi di soalku, kalau nggak ada add constraint ini dia dihitung salah, makanya harus dipisah. Ya paling dicek aja kalau misalnya di sini add constraint, itu dipisah aja kayak tadi, pakai yang ini. Kalau dulu soalku kayak gini, dia sintaksnya itu add constraint, bukan constraint. Kalau constraint kayak gini, ya cara kayak gini boleh. Tergantung dari soalnya lagi. Aku nggak tahu nih soal semester ini gimana, karena bukan aku yang buat. Jadi tergantung lagi. Lihat aja sintaksnya diikutin. Kalau misalnya di sini dia bilang pakai add constraint, ya udah pakai add constraint. Kalau misalnya di sini bilang constraint, pakai cara yang ini boleh, gitu ya. Tergantung lagi dari soalnya. Kalau misalnya kita bikin cek doang waktu pembuatan kolomnya tanpa sintaks constraint, dia tetap cek kan ya. Nah, itu dia jadinya nggak ada constraint atau constraint kebikin tapi bawaannya dari SQL. Benar, namanya bawaan dari SQL. Nih, contohnya yang, ini deh, contohnya item description. Harusnya dia kasih namanya itu nama nama kolomnya underscore constraint atau apa gitu, aku lupa. Cuman di sini kalau misalnya teman-teman di constraint, di sini ada check underscore items underscore item description underscore ini beberapa kode random yang dia kasih. Jadi tenang, dia sudah sediain sendiri. Ya, aku hide balik dulu. Nah, kayak ada pertanyaan lagi untuk nomor 2? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut deh ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, kita disuruh insert the following data into users table. Ya, jadi kita suruh insert ke dalam tabel user, pakai komennya cuma insert doang di sini. Di sini kita langsung aja nomor 3, jadi sintaksnya insert kan ya. Cara insert adalah insert into nama tabelnya, users, kemudian di sini values. Kemudian user ini itu, insert-nya ini kalau misalnya pakai cara yang kayak gini, dia itu bakal ikutin dengan urutan kolomnya. Urutannya kan di sini kalau teman-teman lihat, entar ya, select bintang from users. Sini kalau teman-teman lihat urutannya adalah user ID dulu, username, password, sama user email. Nah, kalau bisa kita tidak kasih tahu urutannya, dia bakal ikutin urutan ini, user ID dulu, baru username, user password, baru user email. Nah, daripada kita pusing, kita ikutin aja urutannya kayak gimana. User ID-nya itu US006, username-nya FY, password-nya itu FY.123, sama email-nya itu fy@gmail
.com. Oke ya. Ini ID, username, password, sama di sini emailnya. Nah, ini mungkin bakal berguna untuk project teman-teman. Ini gimana caranya mau insert multiple values? Nih, misalnya di sini US007, koma di sini S008. Nah, ini aku coba testing ya. Ini begin run. Ya, kalau aku jalanin 3 rows affected ya. Nah, jadi dia bakal ke insert 3 baris nih, 1, 2, 3. Jadi ini hanya sekedar ya dikasih tahu aja kalau misalnya nanti di project kan nanti ada multiple value yang harus di-insert. Jadi aku kasih tahu aja. Nah, di sini aku rollback lagi biar datanya hilang. Kita query ya, kita benerin biar sesuai dengan soal. Nah, ini query-nya. Nah, ini query-nya sudah sesuai nih. Kita sudah sesuai dengan si yang dimaui yang diminta sama soal. Ya udah, kalau udah kita langsung copy aja. Oke. Ada pertanyaan dulu buat insert? Begin run tuh semacam nambah ke database ya? Bukan. Begin run itu sebenarnya itu nama Begin run itu sebenarnya adalah sebuah harusnya kalian nanti bakal belajar sih, sistem locking namanya, sebuah sistem locking di dalam database, gimana ya caranya? Namanya apa? Begin run lock problem ya, aku lupa namanya. Transaction. Aku lupa nama ininya apa, nama problemnya. Entar nanti aku cari tahu deh. Nanti di kelas teori kalian harusnya ada dibahas, tapi Begin run ini itu fungsinya adalah bagaimana caranya kalau misalnya nanti ada 2 select statement yang mengakses satu resource yang sama, mereka itu tetap, concurrent, datanya itu tidak berubah. Nanti aku cari tahu lagi aja, entar aku share aja di kelas. Aku lupa nama problemnya apa. Nanti aku kasih cari tahu. Oke. Bikin trial itu kayak lu mau bikin satu session, ya kurang lebih seperti itu. Cuman yang dia lakukan itu dia menerapkan lock pada resource yang dikasih. Oke, jadi dia taruh lock, jadi bisa select 1, di sini ada select 2. Mereka sama-sama mengakses data misalnya namanya A. Jadi kalau misalnya select 1 mengakses si A, jangan select deh, update deh misalnya, update, di sini select. Jadi si satu ini kalau misalnya update, lagi nge-update A, si select 2 ini belum boleh mengakses si A sampai si update 1 ini selesai. Tuh, maksudnya kayak gitu. Entar nanti di soalnya ada. Entar aku kasih lah soal ujian semester lalu dan nanti aku kasih tahu. Oke, kok kalau misalnya bikin run rollback nggak ada di soal perlu dipakai atau enggak? Kalau kamu sudah pasti dengan query-nya, nggak usah dipakai nggak masalah sebenarnya. Cuman gimana ya, untuk soal kayak update atau delete yang bisa merubah datanya, itu pakai begin run aja. Takutnya nanti kalau kamu sudah kehapus salah query, kehapus semua datanya, hilang, kamu harus restore ulang. Jadi repot kan ya. Pakai begin run aja kalau mau pakai update atau mau nge-delete. Kalau Go buat apaan? Go itu adalah batch separation namanya. Nih, Go itu batch separation untuk memisahkan di antara ini nih. Go. SQL Server provides command that are not transact SQL statement but are recognized by the SQL CMD and SQL Server blah, blah, blah. These commands can be used to facilitate the readability and execution of batches and script. Jadi kalau misalnya dikasih Go ya udah berarti kepisah. Mereka 2 script yang terpisah gitu. Ya ini bukan statement, command,
Dia ini adalah komen untuk membagi beberapa query query ya, local query itu menjadi batch atau script yang berbeda. Contohnya kayak gini nih, dia go, dia declare ini dulu, kemudian dia select, lalu dia go lagi. Nih go di sini, add my message is not valid after this go ends the batch. Jadi setelah go ini kelar, si variabel di sini itu gak bakal valid lagi gitu. Nanti pas dia print lagi di sini dia bakal error karena my message-nya sudah tidak ada. Karena dia sudah pisah batch. Di sini sudah pisah batch pakai Go. Intinya seperti itu sih, Go untuk beda-bedain batch aja. Itu untuk query di Binus harusnya gak bakal pakai Go sih. Mirip kurung kurawal, lebih mirip titik koma DC, lebih mirip titik koma. Iya lebih mirip titik koma, kurung kurawal juga bisa sih sebenarnya, cuman kayak dia bagi per batch aja. Jadi, kalau misalnya di sini saya kasih titik koma, terus saya kasih go, terus saya kasih titik koma, ya jadi query yang di atas sama query yang di bawah ini itu dianggap batch yang berbeda gitu loh. Begitu aja sih. Ini harusnya untuk yang query binus nggak terlalu dipakai, cuman dia membedakan batch aja. Jadi biasanya Go ini dipakai untuk pisahin batch. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang dideklarasiin sekali atau 2 kali, biar dia nggak muncul cacing merah yang annoying gitu aja sih, paling gitu aja. Ya, kita lanjut aja nih, keluar topik dari kuis kita. Oke, kita lanjut. Nomor 4, oke, display ini kenapa fotonya kayak ini, itu commit apaan ya? Jadi setelah kita bikin tran, itu kita punya ini kita memulai sebuah transaksi. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita punya 2 pilihan nih. Bikin tran ini kan kita bisa ngelihat datanya ke insert, ke update, atau ke delete. Kemudian kita punya 2 pilihan. Apakah datanya ini mau kita kembaliin ke sebelumnya, sebelum kita ngebikin tran, atau kita commit. Kalau commit itu, oh hasilnya udah benar, berarti aku mau ini kesimpan ke database benerannya. Jadi kalau rollback kita batalin transaksi ini, contohnya nih kita insert nih, kita tadi insert ya. Kalau saya rollback, data yang tadi kita insert hilang, kalau commit berarti data yang kita insert itu beneran dimasukin ke dalam si database-nya. Gitu aja sih. Kayak oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Di sini display equipment ID didapatkan dari equipment ID, tapi equipment ID depannya itu EQ, kita ganti dengan equipment terus dikasih spasi nih, satu. Kemudian di equipment name, equipment rarity, dan equipment price. Untuk setiap equipment yang hero-nya itu, atributnya itu adalah agility atau strength. Ya, jadi sini ada dua biji komen nih. Ini harusnya teman-teman belum pakein dulu, cuman karena soalnya minta ya udah apa boleh buat. Jadi sini kita tampilin equipment ID, select, ini from equipment. Di sini saya kasih nama aja equipment ID. Equipment ID ya sama dengan di sini replace. Nah, di sini nggak ada autocomplete-nya. Nah, di sini expression to be searched sama search expression, replacement expression. Oke, ini harusnya kayak gini. Kita buka dulu dokumentasi, karena saya sudah lama gak pakai replace. Jadi string expression, string pattern, dan string replacement. Jadi sini expression ini itu adalah string yang mau kita cari. String pattern ini adalah substring. Kalau misalnya substring yang di found, is the substring to be found yang mau kita cari di sumbernya, ini patternnya, kemudian replacement-nya apa? Yang mau kita mau ganti dengan apa? Ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita replace sorry, kenapa aku buka? Kita replace-nya si equipment ID, lalu kita ganti si EQ-nya dengan si equipment. Jangan lupa spasinya satu. Kalau misalnya aku jalanin,
Koreksi taks. Jadi ada kekurungnya satu ke blok. Nah, ini sudah keganti ya di equipment 001, 002. Oke, jadi sini lanjut lagi kita tampilin equipment name-nya, equipment name, eee, equipment rarity dulu, baru si price. Oke ya. Kemudian untuk setiap equipment which the hero attribute is agility or strength. Ya. Nah, kita lihat ERD-nya dulu nih. Di ERD-nya equipment ini dia tidak memiliki atribut strength atau apapun, cuman atribut itu berada di tabel si hero. Nah, di sini dia ada hero ID-nya nih. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita join nih dua tabel ini, tabel equipment dan tabel heroes. Ya, kita balik lagi ke sini. Ini aku aliasin aja, jadi kemudian saya join dengan si heroes, si H on e.heroid sama dengan h.heroid. Oke, lalu kita kasih kondisinya di mana si hero atributnya itu pakai in, lalu di sini saya kasih tadi dia mintanya itu strength, sama satu lagi itu adalah agility. Kalau hasilnya berbeda berarti urutannya salah. 1, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 4, 6, 7. Oke. In itu buat values ya, bukan buat subquery? Tidak. In itu tetap buat subquery, cuman yang terjadi itu sebenarnya kayak gini, select. Sebenarnya kita bisa melakukan kayak gini juga, kalau aku jalanin. Nah, di sini nggak bisa karena ya ada ini, hasil subquery-nya itu bukan satu kolom, bukan satu, iya bukan satu kolom. Nggak bisa kayak gini, ini kan dapat yang strength-nya nih, kita dapat strength-nya. N hero attribute in select. Nah, di sini aku ganti agility. Agility. Oh, bukan N, sorry, or. Mungkin dia atributnya 2 biji. Ini juga bisa nih. Oke ya. Ini juga bisa kayak gini. Sebenarnya yang terjadi itu apa sih sebenarnya? Mmm, kita balikin ke semula dulu deh. Ini harusnya teman-teman belum belajar. Salah. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi adalah di sini aku kasih tahu kalau di hero attribute aku kasih tahu ke select statement-nya, oh, hero attribute-nya ini harus di antara strength atau agility. Ya, jadi dia itu bakal ngecek nih satu persatu. Coba kita cek ya di sini, mmm, hero attribute. Aku jalanin dulu. Ya entar ya, ya tanpa kondisi. Aku copy dulu semuanya. Copy, eee, nah, dan ini aku hapus-hapusin dulu. Oke, tadi dia bilang hero itu strength, agility strength sama aja kan ya? Harusnya sama. Ya, harusnya sama. Ya ini ya, totalnya harusnya sama. Totalnya juga sama ya, 1, 2, 4, 6, 7. Sama aja. Hasilnya sama, mungkin kalau misalnya teman-teman nanti belajar subquery mungkin urutannya berbeda. Cuman di kasus ini sama. Oke ya, tadi dia bilangnya itu where hero attribute in si agility dan si strength, atau sebaliknya lah ya. Di sini yang dilakukan adalah, di sini itu anggapannya subquery kita, itu hasil hasil setnya di dalamnya nih. Ya, jadi hero atributnya ini harus di antara agility atau si strength, dia bakal cek satu persatu nih nanti. Oke, baris pertama apakah hero atributnya salah satu dari kedua atribut ini?
Oh iya, berarti data pertama, baris pertama ini akan ditunjukkan. Oke, ke baris kedua nanti dia cek juga ke where-nya, apakah hero attribute-nya ini, di dalam di antara agility atau strength, oke? Di antara dua dua dataset ini, ternyata iya, berarti kita tunjukin. Kemudian baris ketiga intelligence hero attribute-nya, dia bakal cek apakah intelligence itu berada di dalam dataset agility dan strength, tidak ada, berarti dia gak bakal dimunculin, dan seterusnya. Jadi yang dilakukan untuk ini itu seperti itu. Cuman, yang bakal kita pelajari nanti, untuk pertemuan setelah kuis itu bagaimana caranya di sini entar, sini dataset yang besar nih, yang didapatkan dari select statement. Ya. Jadi ya nanti untuk pertemuan setelah kuisnya kayak gitu, cuman untuk sekarang kita masih pakainya ya di sini strength, di sini masih ya agility. Kurang lebih kayak gitulah ya. Ini kan masih dikit di datasetnya nih, masih dikit, masih sedikit. Kalau misalnya nanti aku maunya hero atributnya di dalam hero yang misalnya darahnya ini di antara bla 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 sampai bla 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 atau atribut lainnya gitu. Atau kondisi untuk mendapatkan hero atributnya itu lebih dari satu. Nah, itu nanti kita pakai subquery. Untuk sekarang kita pakai kayak gini dulu. Jadi dia bakal cek satu persatu nih. Yang sama yang berada di dalam si dataset di dalam ini, hasil hasil yang berada di dalam yang sama dengan si hero atributnya itu bakal ditampilkan. Kayak bisa muncul datanya kayak gini. Ya, ada pertanyaan dulu? Oke, buat replace, kita buka lagi link dokumentasinya. Replace ini kan dia minta sintaksnya, ini baca dulu sintaksnya ya. Sintaksnya ini dia ada 3 biji, ada string underscore expression, string underscore pattern, sama string underscore replacement, ya. Jadi di sini ini adalah argumen yang bakal kita passing ke dalam si replace dan ini gak ada kurung sikunya, artinya semuanya ini harus dimasukkan atau required, ya. Kemudian di sini teman-teman lihat aja di sini, di string expression ini menandakan apa? String expression itu adalah string expression yang bakal kita cari, sumbernya dari mana, oke. Kemudian string pattern ini adalah substring, pattern yang mau kita cari. Pattern yang mau kita cari di dalam si sumbernya. Jadi kan tadi kita mau ganti si EQ, itu kan kita mau ganti jadi equipment. Ya, jadi yang dilakukan itu adalah si EQ ini kita bakal ganti jadi equipment. Nah, ini adalah string pattern kita atau substringnya. Jadi kita mau cari EQ dulu. Lalu string replacement adalah dari replacement string penggantinya apa? Aku mau EQ diganti dengan equipment. Ya udah, string pattern-nya ini adalah si EQ dan si equipment ini adalah string replacement-nya. Dan string expression ini adalah equipment equipment ID. Ini adalah string expression-nya. Oke ya. Jadi expression itu biasanya menandakan sumbernya. Kalau di Transact SQL punya dokumentasi, expression itu artinya sumbernya. Ya, sumbernya itu berasal dari kolom equipment ID. Lalu string pattern ini itu untuk, substring atau pattern yang mau kita cari, string replacement itu penggantinya. Pengganti dari string pattern yang kita ketemu. Ya, ep codingannya nanti di-share nggak ya? Sama seperti kelas biasa, itu bukan codingan sih, query-nya itu tidak bakal di-share. Ya aku bakal share record-nya untuk yang record pertemuan kelas besar itu belum dapat aku. Habis record-nya bukan disimpan oleh aku ya. Septantrifanto udah ngerti? Kalau aku kayak gini boleh atau enggak? Boleh? Itu boleh kok kayak gitu.
Untuk caranya si Calvin itu boleh ya? Itu sama aja, bedanya aku pakai join aja. Jadi boleh pakai kayak gini ya caranya ya. Ini cara kedua nih. Cara keduanya itu kayak gini, mana equipment-nya di dalam si equipment punya hero ID sama di hero ID itu sama, dan hero atributnya ini di dalam si agility dan strength. Hasilnya sama, beda cara join-nya aja. Oke, ada pertanyaan lagi, kok masih bingung? Replace itu kan yang diganti EQ, ganti oleh equipment. Tapi tampilan EQ-nya di mana ya? Kan EQ-nya, datanya itu seperti ini sebenarnya, select bintang from equipment. EQ-nya sebenarnya EQ-nya itu di sini nih. EQ-nya, equipment ID itu sebenarnya seperti ini, sorry, oke, equipment ID-nya itu seperti ini. Ya awalnya dimulai dari EQ. Cuman EQ-nya itu di tabelnya si equipments. EQ-nya ini bakal diganti oleh si equipment. Makanya tadi EQ-nya sudah gak ada lagi. Ya, EQ-nya di tabel lain, EQ-nya di tabel equipment, bukan di tabel lain, equipment. Jadi aslinya itu data aslinya, itu equipment itu datanya depannya EQ. Cuman, EQ-nya ini mau kita ganti jadi equipment. Jadi kalau misalnya EQ 001 dia bakal jadi equipment spasi 001. Itu ya? Sip. Oke ya. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Yang terakhir nih nomor 5, ini change equipment rarity di dalam tabel yang namanya equipments dengan, mengganti equipment rarity-nya menjadi tanda petik Arcana, petik. Jadi string-nya itu di sini kan awalnya rare, kita ganti jadi Arcana nih. Untuk setiap hero yang atributnya dimulai dari S. Ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, ini kelihatannya kan pakai, lebih dari satu tabel. Kita cek IRD-nya dulu. Sini ini dia ada equipment-nya di sini. Equipment-nya berada di sini ya, dan hero-nya itu ada di sini. Untuk setiap hero atribut yang dimulai dari S, berarti ada di sini. Kemudian equipment yang mau kita ganti itu ada di sini, di mana nih namanya nih, rarity, equipment rarity. Jadi kita harus join. Ya, oke. Jadi aku ke bawah dulu, copy paste dulu sintaksnya, kemudian ke nomor 5. Oke. Nah, untuk sintas update, ini ada beberapa kemarin teman-teman kan GSLC ya, ini mungkin ada yang bingung caranya gimana. Cuman ingat, update sama delete, ini aku buka dulu sintaksnya. Update ini itu dia biasanya kasih tahu dulu nama tabelnya kalau nggak salah ya. Coba entar kita cek di contohnya nih. Kita cek contohnya dulu di sini. Nah, di sini ini dia kasih tahu dulu nih nama tabelnya apa. Ingat ya, dia kasih tahu dulu nama tabelnya apa. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman di sini kita lihat dulu nih. Ya ada update, dan di sini ada table alias atau tabelnya. Pokoknya di sinilah ya. Pokoknya di bagian sini itu untuk set namanya. Ingat, kita baca dulu soalnya. Di sini yang dia mau ganti adalah tabel equipment-nya. Equipment rarity dalam tabel equipment. Oke. Jadi ingat, update-nya ini tabelnya itu taruh equipments. Jangan taruh tabel lain. Kalau misalnya teman-teman taruh tabel lain, hasilnya di antara delete atau update-nya error, atau enggak dia ke update atau ke delete semua. Jadi hati-hati aja. Ya. Jadi, nah ini biar aman kasih bikin run dulu. Bisa aja aku salah query.
Oke, ingat data yang mau kita ganti adalah equipment rarity di dalam tabel equipments. Jadi sini tabelnya sini equipments, gitu ya. Lalu kita mau ganti set equipment rarity-nya, rarity menjadi Arcana. Dia mau diganti jadi Arcana. Oke, lalu di sini dia bilang untuk setiap tabel untuk setiap hero atributnya dimulai dari S. Nah, sini kita bisa kasih from nih, from equipments E, lalu saya join dengan heroes H on E.hero ID sama dengan H.hero ID di mana jadi kita ini join buat joinnya ya, di mana hero attribute-nya kita pakai mulai dari kan ya. Teman-teman boleh kan di sini pakai like ya. Di sini kita pakai like, depannya S. S, kemudian di belakangnya bebas apapun. Jadi kita kasih aja wildcard persen di belakangnya. Ya. Jadi yang penting depannya itu S, start with S. Di depannya hero atributnya itu dimulai dari si S atau belakangnya bebas. Yang penting depannya S. Pakai left juga bisa kan ya? Bisa. Left dari si hero attribute, koma 1, like S. Ya. Kayak gini, atau langsung kayak gini aja. Nah, lebih cepat sih. Boleh pakai left, boleh pakai biasa. Cuman kalau biasanya gak diminta, aku biasa gak mau kasih sih. Langsung kayak gini aja. Oke. Nah, ini untuk biar mastiin, ini ada beberapa cara nih untuk buat mastiin update-nya itu benar atau enggak. Ini cara pertama, biasanya caraku seperti ini nih. Ini kan ada update sama set ya. Teman-teman boleh jalanin ini query, lalu teman-teman cek select lagi apakah sudah keganti, atau teman-teman select dulu aja, select bintang nih misalnya. Aku select bintang, sini datanya itu adalah, yang diganti adalah equipment nomor 1 sama equipment nomor 6. Sini yang keganti adalah equipment nomor 1 dan equipment nomor 6. Jadi sebelum teman-teman jalanin query-nya, boleh teman-teman kasih bikin run dulu, atau teman-teman select dulu aja apakah datanya itu yang keganti udah benar. Ini kan yang keganti kan kalau teman-teman lihat dari si tabelnya ini adalah data ke-1, awalnya rare-nya. Pada data ke-6 ini immortal, ini diganti jadi arcana nih. Ganti kan ya? Jadi equipment 01 sama 006. Nah, pas aku cek di select-nya, ini yang keganti adalah equipment nomor 1 dan equipment nomor 6. Jadi artinya data kita sudah benar nih yang bakal diupdate. Tinggal diganti aja jadi arcana. Oke, ini aku hapus, tinggal aku jalanin aja. Oke, 2 rows affected. Jadi aku jalanin aja select bintang from equipment. Ya, dari equipment. Di sini udah sesuai harusnya tampilannya. Ini harusnya tampilannya udah sama dengan yang ada di tabel yang di screenshot. Ya, 1 sama 6-nya arcana. 1 sama 6-nya arcana. Udah benar ya? Udah keganti. Oke, paling gitu aja. Ada pertanyaan? Oh, kalau constraint-nya minta S-nya huruf besar apa harus pakai upper? Kalau constraint-nya mintanya harus S huruf besar. Tergantung dari datanya sih sebenarnya. Kan datanya kan di hero-nya itu kan strength-nya S-nya besar. Saya ganti S kecil di sini, kemudian saya select bintang, apakah dia bakal jalan? Tetap jalan sih karena SQL server-nya di sini itu ke-setting kalau dia tidak case sensitif. Cuman diikutin aja sesuai soalnya. Soalnya kan kombonya pakai S besar. Ya udah aku pakai S besar aja. Ya, bagaimana kenapa yang berubah Arcana, kenapa nomor 1 dan 6? Ya, kita kita coba select ulang nih. Kita coba select. Kita select, ini sekalian aku jawab pertanyaan si
Ayen, oke. Karena dia pakai like, iya, jawabannya itu simpelnya, cuman aku jelasin aja dari awal. Aku select semuanya dari tabel equipment. Ini cara join itu adalah kita lihat ke IRD-nya dulu deh ya. Kita lihat ke IRD-nya dulu. Sini kalau teman-teman lihat, sini ada tabel yang mau kita ganti adalah equipment rarity. Tapi kondisinya itu untuk setiap kolom yang atributnya itu dimulai dari S yang adanya di sini. Nah, kalau misalnya kita update-nya cuma pakai satu tabel doang kan tidak bisa nih. Artinya kita butuh 2 tabel. Jadi kita join nih. Kita join itu supaya datanya itu keikat. Jadi aku harus ngejoin hero ID ini dengan yang ada di equipments. Kita join dengan hero ID yang ada di heroes. Gitu ya, kita join. Kita join berdasarkan data yang sama. Jadi select bintangnya ini buat tampilin semua. Aku mau sumber datanya itu dari equipments, dari si E, kemudian saya join, pakai sintaks join. Kemudian saya kasih tahu nih, aku mau join dia dengan tabel yang mana. Aku mau kasih tahu, oh tabelnya heroes. Jadi saya ketik aja heroes. H ini itu aliasnya aja. Di mana datanya itu bakal saya join jika di tabel equipments punya hero ID itu sama dengan di tabelnya heroes-nya hero ID. Ya, aku ulang ya. Aku bakal gabungin datanya jadi satu baris jika hero ID yang berada di tabel equipments itu sama dengan hero ID yang ada di tabel si heroes. Untuk join kayak gitu dulu. Ya, lalu aku lanjut di mana atributnya ini dimulai dari S. Ya, kalau misalnya aku jalanin, hasilnya bakal ada dua nih. Hasilnya ada dua, EQ001 dan 006. Kenapa yang ke-update-nya itu EQ001 dan 006? Karena hasilnya ini yang dikembalikan oleh baris yang dikembalikan oleh si kondisi kita itu adalah dua baris ini. Makanya yang keganti ini adalah baris 001 dan 006. Ya. Oke, buat Ayen sama Ismawan udah ngerti? Kak, kalau pakai bikin tran abis itu langsung di-commit ya, tergantung. Kamu kayak paham ya? Untuk bikin tran, habis itu kalau misalnya sudah pasti, udah fix nih, oh aku udah yakin hasilnya udah bener, di-commit aja. Kalau hasilnya salah, di-rollback. Ya. Nah, jadi kan di sini kan datanya sudah keganti nih Arkana ya. Cuman kalau misalnya aku rollback nih, aku rollback. Nah, dia kembali lagi baris nomor 1 sama nomor 6 dia kembali lagi jadi rare ya. Satu lagi jadi immortal. Ya, kalau commit itu kamu sudah pasti dengan hasil kamu. Rollback itu buat kembaliin ke data sebelum dia diupdate, sebelum dia dimulai transaksinya. Ya, tergantung kondisi dan situasi. Oh, pengetikan data type kalau nggak uppercase nggak masalah nggak ya? Nggak masalah. Itu mau huruf besar, mau huruf kecil nggak masalah. Kan tergantung dari SQL server kamu di setting untuk case sensitif atau enggak. By default dia case insensitive. Ya, paling gitu sih. Ini kan ini select-nya aku hapus, aku balikin ke yang sebelumnya. Ini kalau bisa diupdate, terus affected. Ini aku nggak bikin tran karena hasilnya udah bener kan ya? Ya, jalan. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk join kayak gitu sih ya. Join udah, bikin tran udah, update udah. Ada lagi yang punya pertanyaan? Oh, berarti setiap perlu harus join. Setiap diperluin harus di-join ya? Iya sebenarnya iya, karena kolom yang kita butuhkan itu berada di tabel lain, makanya aku harus join. Jadi kalau misalnya aku nggak join, kamu nggak bakal bisa menyelesaikan problem ini. Kenapa? Aku nggak tahu, siapa berdasarkan hero ID-nya tanpa join-nya. Kan, aku nggak tahu equipment mana, eh, aku nggak tahu hero mana yang punya equipment-nya itu yang mau kita ganti, tapi aku nggak tahu juga hero ID-nya ini ya siapa yang dimulai atributnya dimulai dari S gitu kan, dengan hero ID-nya aja, tanpa aku ngecek ke tabel lain.
Dubai sama having ada nggak kok? Kurang tahu juga, aku kurang tahu. Cuman contoh soal buat kuisnya itu kurang lebih kayak gini. Boleh scroll sampai kelihatan nomornya, maksud aku tuh kan tadi, nggak salah, kalau nggak salah Koko udah join di atas. Koko join-in lagi nih buat jadi nomor 4. Ini ada 2 cara ya, cara satu sama cara 2. Kamu pakai kalau kamu nampil maksud aku nggak tahu ya buat kuisnya bakal masuk atau enggak, aku kurang tahu. Cuman di sini contoh soal kuisnya kayak gini aja, jadi aku bahasnya yang ini sih. Maksud aku tadi kan kalau nggak salah Kakak udah eee, untuk yang nomor aku belum join sih sebenarnya. Jadi mungkin kamu ketuker sama nomor 4 atau gimana nih maksudnya? Ya entar ya, aku turun bentar ya ke nomor 5 ya. Nomor 5 ini kan aku tidak ada join dulu nih, aku join-nya di sini, nggak ada join di atasnya. Oke, kembali ke atas. Oh sorry masih kurang nangkep untuk penggunaan int sama agility strength gimana ya? Oke, bentar ya. Ini nomor 4 udah oh ya ini nomor 4 ya, bener juga. Oke, terapan int-nya. Oke, ini aku ya bisa dibilang kayak gitu, int mirip kayak OR cuman kayak gini, aku jalanin dulu datanya aku ambil, paste. Oke ya, kan kondisinya itu ini ya, kondisinya ini, hasil datanya itu ini, kondisinya adalah yang ini ya. Di mana aku maunya hero attribute ini yang paling kanan ya, hero attribute. Ini aku tap ya biar oke. Nah, jadi sini kan ingat aku kasih tahu lagi, untuk select select execution order, select statement, execution order, kan dimulai dari from sama where ya. From itu nomor satu, where itu nomor 2. Jadi sebenarnya di belakang itu tuh bakal jalanin from dulu, baru where. Ya, where ini untuk filter datanya. Oke. Jadi ini adalah sumber data yang kita dapatin, kemudian ini dari from-nya nih. Kemudian ini where-nya nih. Ini sekarang saatnya kita ngefilter datanya. Aku maunya itu hero atributnya itu di dalam set ini, sebuah set ini, kumpulan data ini, yaitu si strength dan si agility. Jadi yang bakal dilakukan adalah dia bakal cek nih, hero atribut kan di sini ya, hero atribut di sini. Jadi dia bakal cek nih hero atributnya. Apakah strength ini itu berada di dalam si strength dan si agility. Dia cek nih strength, oh strength di sini. Oh ternyata ada nih strength-nya di sini. Karena ada, maka baris pertama ini bakal ditampilin. Ini bakal ditampilin. Masuklah. Oke, ke baris kedua. Baris kedua dia cek nih, oh agility. Apakah agility, dia nanti bakal masukin agility apakah di dalam si 2 data ini. Oh ternyata agility ada nih di dalam, sama nih agility-nya sama, di sini agility-nya sama. Ya udah berarti dia bakal masuk ke sini. Masuk. Oke. Kemudian dia cek lagi nih untuk baris ketiga. Intelligence. Intelligence ada nggak di dalam sebuah dataset ini? Strength atau agility? Nggak ada nih, nggak ada yang sama. Intelligence sama strength tidak sama. Intelligence sama agility tidak sama. Oh, berarti nggak ada. Berarti di sini tidak masuk. Wow. Lalu kita lanjutin lagi agility. Ya cek lagi nih, apakah agility ada di dalam dataset ini? Agility sama strength tidak sama, agility sama. Berarti di sini kita masukin datanya. Nah, kita ulangi hal yang sama, intelligence, kita cek nih, apakah intelligence ini berada di dalam dataset ini, si strength atau si agility. Intelligence bandingin sama strength, nggak sama. Intelligence bandingin sama si agility, tidak sama. Ya udah, berarti karena dia tidak ada di dalam datasetnya, kita buang. Lalu kita lanjutin, ini masuk juga, dan ini juga masuk. Kurang lebih kayak gitu untuk ini. Ya. Dan dataset ini itu bisa lebih dari satu.
Ya bisa aja di sini ada, misalnya di sini ada apa lagi ya, ada luck, ada apa lagi itu bisa. Cuma di sini di contohnya dia cuman kasih 2 aja, gitu ya. Dia cek satu per satu, ya kayak kurang lebih kayak gitu. Ada yang punya pertanyaan dulu? Ya? Iya benar, itu nggak bakal ditampilin. Ya, pokoknya kalau teman-teman tahu nih, select itu di dalam execution order itu bakal di-execute di akhir-akhir. Jadi setelah datanya telah di-filter, sudah di-grouping, udah dikasih having juga, itu setelah di-order, baru dia nanti bakal ditampilin. Nih, SQL execution order. Ya, kalau teman-teman dia select itu di ininya nih, bakal dijalanin expression select-nya itu bakal di nomor kelima. Setelah di-grouping, setelah di-having, nah setelah select baru dia nanti ada order by, sorry tadi keceplosan order by berarti ya. Oke, berarti di sini dia cari datanya dulu from and join, jadi tabel-tabelnya sumber data di sini, kemudian kita filter pakai where, kita grouping datanya, kita kasih filter lagi untuk data yang setelah di-grouping, baru nanti dia tampilin, baru nanti kalau misalnya ada data yang sama kita hilangin, data yang kita order, terus kita hilangin limit sesuai dengan limit. Nah ya kurang lebih. Hanya sekedar fun fact aja. Oke, rollback itu kalau query-nya salah biar bisa dibalikin. Iya, tapi rollback itu hanya bisa dijalankan jika teman-teman nge-begin run. Kalau teman-teman nggak jalanin begin run bareng dengan query di bawah ini, dia nggak bakal bisa di-rollback atau di-commit, ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau pakai fitur rollback atau commit, ini harus dijalanin bareng dengan begin run, ya. Berarti habis ngerjain nomor 4 rollback data dulu baru ke nomor mmm, ya harusnya kayak gitu sih untuk kerjain kuisnya. Part kan cuma select, jadi dia tidak ngubah data. Ya nggak salah sih, tergantung dari soalnya. Kalau misalnya nomor 4-nya ada update atau delete, nah itu boleh teman-teman pakai begini. Terus kalau misalnya sudah pasti, udah hasilnya udah bener, teman-teman rollback lanjut ke nomor 5 juga nggak masalah. Harusnya data yang untuk update delete-nya itu bakal ini sih, nggak berhubungan gitulah soalnya dibuatnya. Tergantung lah nanti soalnya gimana ya. Nanti kita kabarin lagi aja. Kalau udah commit, bisa di-rollback lagi nggak? Tidak, sayangnya tidak. Sebenarnya ada satu sebenarnya ada satu fitur, kalau misalnya kamu mau melakukan itu, sebenarnya ada satu fitur namanya save point ya namanya. Gimana cara ketik save ini, bentar ya, SQL server save point, save transaction nih, cara buatnya. Jadi kamu buat save save point di sebuah transaction, kayak kamu main game lah gitulah ya. Cuman ini tidak bakal kita pakai dan tidak bakal kita masukin. Jadi kalau misalnya kamu sudah commit tapi kamu mau kembali lagi ke transaction sebelumnya itu bisa pakai save point. Cuman ya ini nggak bakal dipakai sih, aku juga nggak pernah pakai. Cuman ya fun fact aja sebenarnya ada gitu loh, di save transaction. Oke, kalau bikin tran di-execute atau diketik aja cukup. Kalau pakai bikin tran ini harus di-execute juga bareng, barengan mereka di-execute-nya. Oh kalau soal kayak tadi itu nggak wajib bikin tran kan ya? Nggak wajib, kalau kamu sudah yakin, "Wah ini query pasti benar," ya udah nggak pakai bikin tran nggak masalah. Yang penting kita menilai query teman-teman, kalau misalnya dalam kurung ini itu tidak ada bikin tran, ya udah nggak usah pakai nggak masalah. Optional optional. Iya, ini coba aku cari dulu. Yang tadi ya, tadi tentang transaction itu sebenarnya apa, bikin tran. Entar aku coba cari soal
hapus aja. Bentar ya, nah iya ini nama problemnya nih, uncommitted dependency. Ini kalau misalnya teman-teman mau cari tahu nih, uncommitted dependency problem. Nah, ini adalah problem yang bakal di-solve dengan bikin Tran. Ini harusnya nanti teman-teman bakal ketemu di pertemuan teori lah ya nanti ya. Ini ada di BINUS bahkan ada nih, consistent analysis sama uncommitted dependency, update juga ada. Ini inconsistent read. Ini ada 3 biji problemnya nih, entar teman-teman tahu lah ya. Cuman ini adalah problem-problem yang di-solve dengan bikin transaction aja. Pas saya kemarin kerjain soal GSLC setiap nomor itu pengerjaannya berurut, hasil koleknya ya, soalnya itu biasanya dibuat ngurut sih. Nah ini uncommitted dependency, ini yang buatnya tadi yang bikin Tran, nama problemnya. Aku baru setelah baca. Ya paling gitu aja sih. Ada pertanyaan? Harusnya sampai di sini aja sih buat pembahasan soal kuisnya. Kak, videonya upload kira-kira jam berapa? Tergantung internet saya sekencang apa sih sebenarnya. Ini aku stop recording dulu deh.